Sekarang kita akan mengerjakan sebuah soal yang akan kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan interpolasi. Sebuah investasi senilai $5.000 diharapkan dapat menghasilkan $30.000 setelah 10 tahun. Berapa tingkat bunga yang diharapkan untuk dapat memenuhi ekspektasi tersebut? Maka yang pertama kita buatkan adalah diketahui jika investasi senilai $5.000 diharapkan dapat menghasilkan $30.000, maka nilai $5.000 itu harusnya terjadi pada saat ini, pada saat present. Dan $30.000 itu berarti terjadi pada suatu waktu di masa yang akan datang, yaitu di 10 tahun kemudian. Berarti N-nya adalah 10. Nah, yang ditanya adalah berapa tingkat suku bunga yang bisa memenuhi harapan tersebut. Maka kita bisa selesaikan. Pertama, seperti biasa kita buatkan tabel bunganya. Berarti di sini ada investasi, berarti pengeluaran yang arah panahnya ke bawah sebesar 5.000. Dan durasinya adalah, periode perhitungannya adalah 10 tahun, dan harapannya adalah pada tahun ke-10 itu akan diperoleh F10 sebesar $30.000. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa I. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita bisa buatkan terlebih dahulu formulasi matematikanya untuk bisa mencari faktor bunga yang akan kita cari di dalam tabel bunga. Bisa saja misalnya kita buatkan P sama dengan F dikali P per F pada I tertentu pada N tertentu, atau kita gunakan formulasi F sama dengan P dikali F per P pada I tertentu dan N tertentu. Sekarang kalau kita pilih yang kedua misalnya, ya silakan kita pilih, kalian boleh pilih yang mana saja di antara dua ini. Sekarang Ibu mau pilih yang kedua, F sama dengan P dikali F per P pada I pada N. Maka kita masukkan nilainya $30 sama dengan $5.000 dikali F per P pada I tertentu selama 10 tahun. Maka kalau kita pindah ruaskan, nilai 30 dibagi 5.000 ini adalah 6. Ya, maka kita dapatkan nilai F per P pada I tertentu selama 10 tahun itu adalah 6. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa nilai tingkat suku bunga yang paling mendekati 6. Nah, di sini kita temukan bahwa pada tingkat suku bunga 18%, pada I sama dengan 18%, maka nilai F per P 18% 10 tahun itu sama dengan 5,234. Selanjutnya, pada I sama dengan 20%, nilai F per P 20% 10 tahun sama dengan 6,192. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai F per P sama dengan 6 itu berada pada rentang ini, di antara kedua nilai ini. Maka di sini pasti I yang kita cari.
yaitu antara 18% dan 20%. Nah, sekarang kita masukkan rumus interpolasinya. Nah, sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu, maka I ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan ini adalah Y2. Maka rumusnya adalah X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Sekarang kita masukkan angkanya. X dikurang X1-nya adalah 0,18 per X2-nya adalah 0,2 dikurang 0,18 sama dengan Y-nya adalah 6 dikurang Y1-nya 5,234 per Y2-nya adalah 6,192 dikurang 5,234. Nah, ini kita sederhanakan lagi lebih lanjut agar kita bisa mendapatkan nilai X. Maka X kurang 0,18 per 0,02 sama dengan ini adalah hasil pengurangan untuk 6 kurang 5,234 dan ini adalah hasil pengurangan untuk 6,192 kurang 5,234. Nah, kalau kita lanjutkan, maka kita dapatkan hasil X kurang 0,18 ini sama dengan, kalau kita kali silang dan kita pindah ruaskan, kita dapatkan hasilnya adalah 0,015. Maka X 0,015992 ya. Maka X-nya adalah ini. Nah, di sini bisa kita simpulkan kalau kita kembalikan ke I ya dan kita jadikan persentase, maka I-nya adalah 19,6%. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh untuk pendekatan interpolasi. Nah, sekarang kita masukkan nilai I itu ke pemisalan yang tadi. Maka jika I adalah 19,6%, apakah benar berada antara 18 dan 20%? Benar. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk F per P 19,6% untuk 10 tahun itu nilai F per P-nya adalah 6. Dan dengan demikian bisa terpenuhi kondisi yang diharapkan di mana jika seseorang melakukan investasi pada saat ini sebesar $5.000, maka dia akan memperoleh penerimaan sebesar $30.000 10 tahun kemudian jika tingkat suku bunganya adalah 19,6%.